Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sebelum kita menginjak mata pelajaran, baiklah kita membaca doa dulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, Bapak absen dulu, cek kehadirannya. Mana yang disebut nanti tunjuk tangan ya. Apip Arapat, Agung Ahmad. Sebelum kita menginjak pelajaran, langkah baiknya kita mengadakan tepuk P5 kepada anak-anak. Bapak persilakan berdiri di samping meja masing-masing. Sudah siap? Bapak hitung 1 sampai 3, kita laksanakan. Tepuk P5. Project penguatan Muhil belajar Pancasila. Jangan dulu duduk, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak hitung dari 1 sampai 3, kita laksanakan. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baiklah anak-anak, kita menginjak pelajaran. Masih ingatkah pelajaran kemarin? Masih. Tentang apa? Tentang mengembangkan ide pokok ya. Kita menginjak pelajaran selanjutnya. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema pembelajaran. Nah, ini nanti Bapak paparkan videonya di depan, anak-anak memperhatikan. Kenapa demikian? Tanpa memperhatikan, anak-anak tidak bisa menjawab lembaran kerja nanti. Karena ada semua di video nanti untuk menjawab soal. Soal itu nanti adalah per individu ya nak. Kalau kemarin itu kelompok ya. Jadi sekarang individu. Nah, baiklah ya anak-anak ya, perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita belajar tentang cara mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah paragraf. Pertemuan sebelumnya, Pak Said telah membahas cara menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Nah, kali ini kita akan belajar cara mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah paragraf. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, Pak Said memiliki 2 cara. Cara yang pertama memiliki langkah yang berbeda tentunya dengan cara yang kedua. Cara pertama memiliki 4 langkah untuk mengembangkan ide pokok menjadi suatu paragraf. Langkah pertama adalah temukan atau tulis setidaknya 3 kata, benda, dan kata sifat yang berkaitan dengan ide pokok yang harus kalian kembangkan. Jadi kalian tulis dulu setidaknya 3 kata atau kata sifat yang berkaitan dengan ide pokok yang harus kalian kembangkan. Itu langkah pertama. Kedua, kembangkan setiap kata yang sudah kalian tulis menjadi sebuah kalimat. Yang ketiga, rangkailah kalimat-kalimat kalian agar susunannya rapi dan enak. Langkah terakhir, jika perlu tambahkan kata atau kalimat penghubung agar paragraf yang kita buat lebih enak dibaca dan mudah dipahami. Jadi itu adalah
langkah-langkah cara pertama untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kita lanjutkan dengan langkah untuk mengembangkan ide pokok menjadi suatu paragraf. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, langkah pertama adalah temukan atau tuliskan setidaknya 3 kata, benda, atau kata sifat yang berkaitan dengan ide pokok yang harus kalian kembangkan. Misalnya, ide pokoknya adalah organ gerak terdiri atas 2 macam. Kalau kita mengikuti langkah-langkah tadi, langkah yang pertama kan tadi adalah temukan atau tulis setidaknya 3 kata atau kata sifat yang berkaitan dengan ide pokok. Tadi kan 3 kata kita tulis: otot, tulang, dan gerak. Sudah kita tulis. Selanjutnya kita lanjutkan langkah yang kedua. Kembangkan setiap kata yang sudah kalian tulis menjadi sebuah kalimat. Sekarang dari kata otot kita tulis salah satu organ gerak tersebut adalah otot. Kemudian dari kata tulang kita buat kalimat organ gerak yang lain adalah tulang. Kemudian kata gerak, kita bergerak karena memiliki tulang dan otot. Nah, sudah selesai langkah 1, 2, dan 3 sudah kita lakukan. Selanjutnya langkah yang terakhir. Kemudian kita bisa tambahkan kalimatnya. Bahkan dengan kalimat penghubung agar paragraf yang kalian buat tadi enak dibaca. Langkah yang pertama tadi adalah tambahkan kata penghubung atau kita rangkum semuanya satukan, maka hasilnya akan seperti ini. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, satu organ tersebut adalah otot. Organ gerak yang lain adalah tulang. Kita dapat bergerak karena memiliki tulang dan otot. Nah, jadilah sebuah paragraf yang padu. Jadi begitu caranya ya. Bagaimana, sudah dapat dipahami? Kalian dapat memahaminya dengan baik. Baik, lanjut ke cara kedua. Cara kedua untuk mengembangkan ide pokok menjadi suatu paragraf. Kalau cara yang kedua hanya ada 3 langkah. Langkah 1, memahami masing-masing ide pokok yang tersedia. Jadi kita baca dulu ide pokoknya, karena nanti kan ide pokok sudah ada nih. Jadi kita baca dengan baik, pahami. Kemudian yang kedua, mencari gagasan pokok yang jelas yang dapat menjabarkan ide-ide pokok tersebut. Jadi kita harus bisa mencari gagasan penjelas atau kalimat-kalimat yang dapat mendukung ide-ide pokok yang barusan kita bacakan. Yang ketiga, menggabungkan gagasan pokok dan penjelas menjadi satu paragraf. Kita lihat contoh. Ide pokoknya adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kemudian kita cari gagasan penjelas yang cocok dan bisa dijadikan pendukung dari ide pokok yang di atas. Apa itu? Misalnya kita tulis sistem gerak ikan berbeda dengan hewan vertebrata lain. Yang kedua, habitat ikan di air. Nah, setelah kita menentukan gagasan penjelasnya, maka kita gabungkan ide pokok dengan gagasan penjelas. Ingat, seperti yang sebelumnya Pak Sairi sampaikan, dalam menggabungkan antara ide pokok dengan gagasan penjelas itu harus digunakan kata penghubung yang cocok agar paragraf yang telah kita buat itu enak dibaca. Hasilnya akan seperti ini. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah air. Nah, ini sudah menjadi satu paragraf yang terdiri dari gagasan pokok atau gagasan. Bagaimana? Anak-anak dapat dipahami ya. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Dan cukup sekian dari Pak Sairi penjelasan tentang
cara mengembangkan ide pokok menjadi ide pokok atau gagasan pokok menjadi sebuah paragraf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selesailah sudah kalian melihatkan di video. Apakah kalian dapat dari tayangan video tadi? Apa? Adalah tentang mencari dan mengembangkan ide pokok, ya. Ya, paham ya? Nah, itu tayangan tadi. Baiklah anak-anak, Bapak teruskan. Sekarang Bapak akan membagikan lembaran kerjanya, ya. Nah, nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri, ya. Paham, nak, ya? Dan anak, ya, kalian sudah megang semua lembar kerja kalian, LKPD. Nah, perhatikan dulu di depan, nak, ya. Sebelum kalian melaksanakannya, perhatikan dulu di depan. Bapak akan menjelaskannya dulu, ya. Nah, lihat di atas itu ada nama, ya. Ditulis dulu namanya, ya. Nama anak-anak, ya. Ditulis dulu namanya. Yang bawahnya lagi pelajaran. Pelajaran apa? Itu bahasa Indonesia, ya. Baru kalian mengerjakannya, ya. Paham, ya? Itu ada soalnya, ada 5, ya. Nah, cara mengerjakannya nanti baca dulu soalnya, baru kalian menjawabnya. Jawabannya tulis di bawah pertanyaan, ya. Biar kalian leluasa untuk menulisnya, ya. Paham, nak, ya? Nah, silakan dikerjakan. Buku, ya. Ya, cari di buku dan di video tadi, ya. Kalau ada kesulitan, tanyakan, ya. Jangan takut untuk bertanya.
Dikerjakan ya, dengan cermat dan teliti. Nah, biar jawaban kalian pas dengan soalnya ya. Ingat nah, ya, kalau ada kesulitan tanyakan, nanti Bapak bantu. Ya, dicari ya di sini. Nah, terutama nomor 4 itu yang digerakkan. Nah, cari yang digerakkan. Nomor 5 mencari bergerak ya. Ya. Ya, ketemu jawabannya. Nah, baiklah anak-anak, kalian sudah melaksanakan tugasnya, menjawab pertanyaan. Maka Bapak supaya kalian bisa maju ke depan satu persatu untuk memaparkan hasil kerja kalian. Anak-anak ya. Nah, sekarang Bapak tanya, siapa yang bisa? Nah, ya. Ya, nih dulu, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Perkenalkan, saya Nelly Mutiara. Jelaskan yang dimaksud dengan paragraf deduktif. Paragraf yang menempatkan gagasannya pada awal paragraf. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Rafat. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebuah paragraf dengan pokok pikiran pada awal paragraf. Kelinci adalah hewan favorita. 4. Buatlah kalimat dengan kata digerakkan. Kaki atau tangan digerakkan secara bergantian. Begitu pula alat gerak yang lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. 1. Jelaskan yang dimaksud dengan paragraf deduktif. Paragraf yang menempatkan gagasan pada awal paragraf. 2. Jelaskan yang dimaksud dengan paragraf induktif. Paragraf yang menempatkan pada gagasan pada akhir paragraf. Anak-anak, kemungkinan jawaban anak-anak semuanya hampir sama apa yang dipresentasikan oleh teman kalian di depan tadi. Maka dari itu, anak-anak semuanya Bapak persilakan mengumpulkan lembaran kerjanya ke depan di meja Bapak. Silakan. Sini. Ya.
Ya, anak? Sudah semua ya? Alhamdulillah, anak-anak bisa menjawab soal-soal tadi. Nah, mudah-mudahan apa yang kalian pelajari ini bisa bermanfaat bagi kalian ke depannya. Ya, anak ya? Bapak merasa senang melihat kemampuan kalian dalam mengembangkan ide pokok dalam tertulis. Cara kalian menguaraikan dan memperluas gagasan-gagasan utama dalam teks sangat baik. Namun, mungkin kalian dapat lebih menonjolkan kreativitas dan variasi dalam memilih kata-kata untuk mendukung ide-ide tersebut. Saya sarankan untuk lebih dalam menggunakan sinonim dan variasi kalimat untuk membuat tulisan kalian semakin menarik dan kuat secara ekspresif ya. Nah, dan teruskanlah berlatih dalam berani berinovasi dalam mengajikan ide-ide pokok. Nah, itulah anak-anak ya. Nah, berarti kalian mudah-mudahan memahaminya ya. Anak-anak, pelajaran tadi adalah kalian mencari langkah-langkah mengembangkan ide pokok ya. Langkah pertama ada 4 tadi ya. Ada 4 dan langkah yang kedua ada 3. Pertama, temukan atau tulis setidaknya 3 kata, benda atau sifat yang berkaitan dengan ide pokok yang kalian kembangkan ya. Nah, yang kedua, kembangkan setiap kata yang kalian tulis menjadi sebuah kalimat. Ketiga, rangkailah kalimat agar susun rapi. 4, jika perlu, tambahkan kata dan kalimat penghubung. Itu adalah yang pertama ya, ada 4 tadi. Sekarang yang kedua, memahami masing-masing ide pokok yang tersedia. Yang kedua, mencari gagasan penjelas yang dapat menjabarkan ide pokok. Yang ketiga, mengembangkan gagasan pokok dan penjelas menjadi paragraf ya. Itulah tujuan pembelajaran tadi ya. Firana, Bapak dulu bertanya, yang bisa nanti menjawab, apakah yang terpenting kamu pelajari hari ini? Ya, tentang ide pokok ya, bagus, tepukan. Di samping meja masing-masing, kita akan mengadakan ice breaking. Paham ya? Siap? Nah ya, siap nak ya. Perhatikan di depan apa yang Bapak gerakkan dan Bapak katakan, kalian mengikuti ya. Paham nak ya? Bapak mulai, kalian mengikuti. 1, 2, 3, buka, tutup, bertepuk tangan, buka, tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Ya, terima kasih pada anak-anak. Bapak, kita tepuk tangan dulu. Nah, Bapak persilakan duduk kembali. Baiklah, anak. Bapak mengharap betul kepada kalian, jadilah rasa ingin tahu seperti orang penjelajah ilmu. Jadi kalian jangan bosan-bosan untuk belajar, untuk mencari ide-ide untuk masa depan kalian ya. Paham nak ya? Berpikirlah jauh ke depan, apa yang kamu pelajari hari ini akan membantumu di masa depanmu. Jadi kita berpikir bahwa pelajaran itu adalah sangat penting sekali anak-anak. Tanpa belajar, anak-anak tidak bisa. Bapak dulu belajar anak-anak ya. Nah, maka dari itu Bapak bisa menjadi guru. Nah, mudah-mudahan Bapak doakan
kalian bisa juga menjadi guru, jadi pejabat dan lain-lainnya. Ya, itu namanya generasi penerus. Ya, baiklah anak-anak ya. Selesailah sudah pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan anak-anak istirahat.